Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Bersyukur kepada Allah atas segala rahmat dan hidayahnya yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apa. Dan bagi yang dapatkan ujian suatu penyakit, semoga Allah segera memberikan kesembuhan dan dapat beraktivitas kembali sebagaimana biasanya. Para bapak dan para ibu, para sahabat, para anak-anakku sekalian yang kami sayangi, dalam firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30 dijelaskan bahwa proses penciptaan manusia sebagai khalifah di bumi ini tiada lain adalah untuk kemakmuran dan kesejahteraan umat manusia itu sendiri. Yang mana Allah berfirman, wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Yang mana dalam Al-Quran tersebut Allah menjelaskan bahwa sebelum penciptaan Nabi Adam, manusia itu Allah berkata kepada para malaikat. Kenapa? Karena tugas para malaikat itu sangatlah banyak menyangkut kehidupan manusia itu sendiri. Kendati sempat protes apa yang diberitahukan Allah kepada para malaikat, karena sesungguhnya para malaikat itu sudah bertasbih, sudah memuji Allah. Mengapa Engkau menciptakan manusia? Bukankah manusia itu akan mendatangkan suatu perusakan dan penumpah darahan? Dan sesungguhnya Allah berfirman, qul la inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya kamu tiada mengetahui apa yang saya ketahui. Para bapak, para ibu, para sahabat dan anak-anakku sekalian, Allah telah memberikan kita akal dan pikiran. Kita gunakan sebaik-baik akal dan pikiran itu untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang harus dikerjakan dan mana yang harus ditinggalkan. Karena Allah pada zaman dahulu telah menciptakan para nabi, para ulama, para habaib, para tabi'in. Tiada lain adalah agar manusia itu bisa selamat baik di dunia maupun di akhirat. Dengan diwahyukannya dengan perantaraan malaikat Jibril kepada Nabi baginda Nabi besar Muhammad SAW dengan kitab Al-Quran sebagai petunjuk hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Para bapak dan para ibu sekalian, maka dari itu di zaman sekarang, zaman yang serba modern ini, zaman media sosial, kita gunakan akal itu sebaik-baiknya. Kita gunakan amal perbuatan itu untuk kemaslahatan umat manusia, agar terciptanya manusia itu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Para bapak dan para ibu sekalian, dalam surat Al-Baqarah disebutkan juga dalam surat Al-Mu'minun. Di situ Allah berfirman dalam penciptaan manusia berasal dari saripati tanah. Dari saripati tanah itu jadikan Allah segumpal darah. Dari segumpal darah Allah jadikan segumpal daging. Dari segumpal daging Allah ciptakan tulang belulang, kemudian dibungkus dengan daging. Maha besar Allah atas segala ciptaannya yang maha baik. Maka dari itu, para sahabat, kita benar-benar sangat bersyukur kita diberikan Allah dalam segala kenikmatan yang kita rasakan untuk selalu beribadah kepada Allah. Karena sesungguhnya manusia dan jin itu diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Dalam surat Al-Zariyat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Diciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu
Allah sudah jelaskan di dalam Al-Quran untuk kebaikan manusia, untuk keselamatan manusia, baik di dunia dan di akhirat. Di samping Quran surat Al-Baqarah, di samping Quran surat Al-Mu'minun dan surat Az-Zariyat, kesemuanya itu adalah sebagai hudalinas, petunjuk bagi manusia agar manusia itu bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang dikerjakan dan mana yang ditinggalkan. Karena zaman sekarang, zaman modern, zaman media sosial banyak sekali pengaruhnya. Maka dari itu kuatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sholat 5 waktu, dengan berpuasa, dengan selalu ingat kepada Allah, berbaik kepada manusia, hablum minallah wa hablum minan nas. Demikian apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.